أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami yang kami ta'zimi, Pak Wagub, pengurus masjid, jemaah masjid Nurul Yakin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ulama membagi kematian ada 3. Pertama, tidur. Orang bangun tidur dia baca doa Alhamdulillahillazi ahyana, Maha suci Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Sehingga kata ulama, tidur itu mati kecil. Ada orang tidur tak bangun-bangun, dia tidur terus, tak bangun-bangun. Tidur mati kecil. Yang kedua, mati berpisah jasad, ruh dengan jasad. Sehingga orang ini disebut dengan mayat atau jenazah. Mati yang kedua. Mati yang ketiga, ini yang lebih berbahaya lagi. Ketika matinya hati dari takut kepada Allah. Matinya hati satu orang hamba sehingga dia tak mau lagi taat kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita khawatirkan. Satu orang buat dosa, satu titik hitam di hatinya. Dia buat dosa lagi, satu titik hitam. Terus semakin banyak buat dosa sampai hatinya gelap. Ketika satu orang hatinya sudah gelap, sampai-sampai dia akan susah untuk menerima nasihat-nasihat kebenaran. Bawaannya nak melawan saja, nak membantah saja. Apa yang baik-baik dia tolak. Karena hati gelap terlalu sering buat dosa maksiat. Maka salah satu amalan di bulan Muharram ini kata ulama, banyak-banyak istighfar dan taubat. Banyak apa? Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Ta'ala. Malam tadi saya ditelepon oleh pengurus, sepatutnya subuh ini Ustaz Dr. Haji Zul Ikrami LCMA, beliau sakit. Kita doakan semoga Allah Ta'ala beri kesembuhan sehingga beliau bisa kembali khidmat pada umat, mengajar umat, membimbing umat. Ala haziniyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-salatu
Kajian subuh kita pagi ini membahas tentang bagaimana cara memperbaiki kemerosotan umat, kemunduran umat Islam. Karena kita berada di awal tahun baru 1444 Hijriah, patut juga kita sama-sama berfikir apa yang harusnya kita sama-sama lakukan supaya umat ini dapat diislahkan. Islah umat, memperbaiki umat. Umat dalam keadaan merosot, mundur. Apa tanda umat dalam keadaan mundur? Kita tengoklah keadaan masjid-masjid kita. Kita belum jumpa lagi di Pekanbaru, bahkan mungkin juga di Riau, masjid yang solat subuhnya seperti solat Jumaat. Pak Wagub mana? Ada Pak Wagub? Masih ada? Izin Pak Wagub, sudah berapa masjid di Riau ini solat subuhnya seperti solat Jumaat, Pak Wagub? Kalau boleh menjelang 2024 ada minimal beberapa masjid yang bisa jadi percontohan di Riau. Masjid yang solat 5 waktunya seperti solat Jumaat, solat subuhnya seperti solat Jumaat. Syukur-syukur nanti diawali dari Masjid Nurul Yakin. Ya Pak Haji. Apa sebab masjid ini sebagai satu ukuran? Karena memang hidupnya masjid sebagai tanda hidupnya kampung. Makmurnya negeri kita bergantung pada makmurnya masjid. Barokahnya negeri kita ini bergantung pada hidupnya masjid. Sehingga gerakan subuh berjemaah, gerakan memakmurkan masjid ini memang harus disupport oleh setiap elemen negeri ini. Bukan hanya Pemprov, bukan hanya ulama, semua kita, orang kayanya, orang alimnya, akademisinya, semua mesti support program ke arah menghidupkan masjid. Kajian subuh kita pagi ini membahas tentang, ini saya sampaikan, ada tulisan dari Syekh Muhammad Ihtisamul Hasan rahmatullah alaih, semoga Allah Ta'ala terangkan kubur beliau. Ini satu tulisan yang berisi kerisauan. Masa antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih ada 5 sampai 6 abad. Kurang lebih 500 sampai 600 tahun itu terjadi kekosongan kenabian. Nabi kosong, Nabi tak ada yang diutus, Rasul tidak ada yang diutus oleh Allah Ta'ala, kosong. Sehingga keadaan manusia di saat itu berada dalam keadaan betul-betul parah, rusak. Kekufuran, kebodohan, kejahilan, kegelapan. Bukan hanya di Arab, satu dunia keadaannya begitu. Peradaban Arabnya iya, peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban Romawi, peradaban Cina, mana lagi India, Persia, di mana-mana keadaan sama. Betul-betul dalam keadaan kegelapan satu dunia. Di saat keadaan manusia yang rusak begitu, di saat itulah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala. Berapa lama Nabi diutus? Kurang lebih 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun Madinah. Dalam waktu yang sangat singkat, pendek, terjadilah perubahan satu dunia berubah. Dan perubahan itu diawali dari Jazirah Arab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan dakwah. 13 tahun dakwah Nabi berkaitan dengan tauhid, perbaikan keyakinan, betulkan yakin masyarakat Mekah dari menyembah patung diubah bagaimana mereka menyembah Allah Ta'ala. Lata, Uzza, Hubal, Manat, macam-macam nama patung. Itulah yang diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengubah yakin kepada patung, menyembah patung, supaya menyembah kepada Allah Ta'ala. Dan kata ulama, 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, tidak ada satu patung pun yang dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak patung di sekeliling Kaabah waktu itu? Kurang lebih ada 300
patung. Tidak ada satu patung pun yang dihancurkan oleh Nabi. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dikapak semua, kecuali satu yang paling besar. Nabi tak ada satu pun yang dikapak oleh Nabi. Nabi tak ada menghancurkan satu patung pun. Yang dihancurkan oleh Nabi SAW adalah yakin kepada patung dalam hati manusia. Itu yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Yakin kepada patung yang bermanfaat, yakin kepada patung yang mendatangkan mudarat, itulah yang dihancurkan oleh Nabi SAW. Kapan patung itu dihancurkan? Ketika Fathul Mekah. Mekah 13 tahun, hijrah Madinah kurang lebih 10 tahun, dakwah Madinah, kemudian Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah itulah baru patung itu dihancurkan. Tapi ketika Nabi dakwah di periode Mekah, Nabi tak hancurkan patung. Tuntun yang mulia, kata ulama, kalaulah dulu ada kurang lebih 360 patung di sekeliling Kaabah, kata ulama, hari ini yang menjadi sebab umat hari ini susah untuk ke masjid, susah untuk taat kepada Allah, susah untuk mengamalkan agama, karena perkara yang sama seperti zaman dulu juga, yakin kepada patung dalam hati umat. Hari ini umat Islam tidak menyembah patung. Hari ini umat Islam tidak menyembah patung, tetapi keyakinan dalam hati umat kepada patung itulah yang menjadi sebab hari ini umat Islam mengosongkan masjid, tak ke masjid, terutama waktu subuh. Pedagang, apa patung dalam hati pedagang? Toko itulah jadi patung. Toko menjadi patung bagi para pedagang, sehingga ketika dengar azan zuhur, pedagang ada di mana? Masih sibuk di patung dia tu. Nama patungnya apa? Toko dia. Petani, kenapa tak ke masjid waktu zuhur? Kena ada keyakinan kepada patung dalam hati petani. Patungnya petani apa? Itulah sawah, ladang, kebun. Kalau pegawai apa Pak Wagub? Pegawai ini apa? Patung dalam hati pegawai ini apa? Itulah kantor-kantor kita tu. Nyaman dia di kantor. Orang azan masih rapat juga lagi. Kalau Pak Wagub kita mudah-mudahan tidaklah. Belum azan lagi sudah bawa pegawai ke masjid, insya-Allah. Nabi SAW mulailah datangi orang ke orang, rumah ke rumah, kemah ke kemah, kampung ke kampung, pasar ke pasar. Coba baca kitab Sirah Nabawiyah. Dari mana dulu Nabi mulai? Dari orang ke orang, door to door. Individu-individu Nabi ajak, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu, ucaplah la ilaha illallah tuflihu, ucaplah la ilaha illallah, yakinlah pada Allah sebagai Tuhan kalian. Bukan patung itu Tuhan. Tuhan adalah Allah. Bukan langit bintang itu Tuhan, bukan matahari itu Tuhan. Tuhan adalah Allah. Sembahlah Allah, takutlah pada Allah, taatlah pada Allah, tuflihu, kalian pasti sukses, kalian pasti selamat. Satu persatu mulai masuk Islam. Yang awal-awal masuk Islam, isteri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu ta'ala masuk Islam, Ali radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam. Hari pertama dijumpa kawan-kawannya 4 orang, hari kedua 5 orang, kemudian 9 orang dibawa jumpa Nabi, ucap syahadat masuk Islam. Terus satu. Ketika keadaan di Mekah terlalu berat untuk dakwah, tekanan semakin berat sampai Nabi mau diancam dibunuh. Itulah kisah kenapa Nabi hijrah. Di satu kisah yang panjang. Nabi hijrah ke Madinah, 13 tahun dakwah di Madinah, sampai terbentuklah masyarakat Islam di Madinah. Masyarakat Islam di Madinah itulah cikal bakal berdirinya negara Islam Madinah. Dari mana? Dari dipersatukannya antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai hari ini, kata ulama, umat Islam ini memang akan selalu ada 2 kelompok. Satu kelompok pendatang Muhajirin, yang kedua kelompok Ansar, orang asli tempatan. Kalau kita tengok untuk konteks Riau ni, siapa Muhajirin? Orang yang datang dari luar Riau, datang ke Riau.
Yang dari Sumbar, dari Sumut, dari Jawa datang ke Riau. Mereka disebut dengan siapa? Muhajirin. Coba di jemaah subuh ni, yang muhajirin mana kita? Bang Haji Ansor muhajirin. Ansor. Mana muhajirin? Pak Wagub Ansor muhajirin, Pak Wagub? Dua-dua. Pak Wagub sebelah badan muhajirin, sebelah badan Ansor. Ada dua-dua pada di Pak Wagub. Mana muhajirin? Yang dari Jawa, yang dari Sumbar. Ni ada muhajirin. Yang dari Sumatera Utara. Oh, tak banyak muhajirin Masjid Nurul Yakin ya. Muhajirin, siapa muhajirin? Orang yang meninggalkan kampung halaman demi untuk menyelamatkan agama. Orang Mekah, dia keluar dari Mekah pergi ke Madinah menyelamatkan iman, tauhid, menyelamatkan agama. Disebut dengan apa? Muhajirin. Tapi kalau dari Sumbar pergi Pekanbaru buka lahan sawit, muhajirin ke? Tapi kan bapak-bapak ni kan pergi ke Riau tetap juga hidupkan masjid, hidupkan agama. Mudah-mudahan jadi muhajirin. Kita orang Riau asli disebut siapa pula? Ansor. Muhajirin, Ansor kerjasama, barulah Riau ni akan maju. Tapi kalau orang Riau menganggap orang-orang luar Riau datang ni sebagai ancaman, takkan pernah maju negeri kita ni. Begitu juga orang muhajirin datang, jangan pakai pula sifat sifat merusak, pakai pula sifat muhajirin zaman dulu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, siapa dia ni? Muhajirin, dia orang Mekah. Ketika sampai di Madinah, dia pakai sifat apa? Kata saudaranya, dia kan dipersaudarakan Nabi ni. Kata orang Ansor, saudaranya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, saya punya sekian luas kebun, saya punya sekian banyak aset. Nanti kita cek, habis itu kita bagi dua. Separuh kau ambil, separuh untuk aku. Aku ada 2 isteri, nanti kau tengok mana yang kau suka, nanti aku cerai, lepas itu kau nikahlah dengan dia setelah habis masa idahnya. Sifat siapa tu? Sifat orang Madinah kepada orang Mekah, sifat Ansor kepada Muhajirin. Pak siapa ni? Pak Haji siapa? Ada orang Riau membuat bapak begitu. Saya ada sekian luas tanah, nanti separuh bapak ambil. Bapak kan datang merantau ni ke Riau, nanti separuh tanah lagi untuk saya ada sekian kebun sawit, nanti separuh ambil, separuh untuk saya. Ada orang Riau menawarkan begitu? Tak ada. Kalau ada orang Riau menawarkan begitu, bapak terima atau tolak? Terima. Ini dia. Sekarang kita tengok pula seperti apa Abdurrahman bin Auf dulu. Ketika dia dapat tawaran begitu, diterima atau tolak? Dia tolak pak, dia tak terima. Kata Abdurrahman bin Auf, tolong beritahu saya di mana pasar. Orang Ansor, dia rela mengorbankan apa yang mereka ada demi Muhajirin. Orang Muhajirin pula, dia tidak mau membebani orang-orang Ansor. Sifat itu. Orang Muhajirin datang, dia tak mau menyusahkan orang-orang tempatan. Orang tempatan pula senangnya hati mereka melayani kebutuhan, meringankan beban orang-orang Muhajirin. Sifat inilah akhirnya membentuk masyarakat Madinah. Dari sinilah cikal bakal tersebarnya agama Islam, terbentuknya masyarakat Islam, negara Islam Madinah. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalaulah hari ini kita tengok keadaan umat Islam, dulu satu dunia yang mengajarkan adab ini umat Islam. Sekarang yang tak beradab tu siapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila sila kedua. Tapi hari ini tengok anak-anak sekolah pun dah tak beradab lagi dengan guru Pak Wagub. Mahasiswa hari ini hilang adab dengan dosen. Hari ini sudah hilang adab. Rakyat hilang adab kepada pemimpin. Pemimpin pun sudah tak jaga adab kepada oh, takut nak sebut dia ada Pak Wagub ni, takut cakap. Semua kita sudah hilang adab. Dulu seluruh bentuk kemuliaan, kekuatan, kekuasaan ada pada umat Islam. Sekarang ada lagi kemuliaan, kekuatan, derajat. Ada lagi hari ini? Persaudaraan, kasih sayang masih ada ke lagi hari ini di tengah-tengah umat?
Ada, tapi tinggal sisa-sisa je lagi. Maka dalam keadaan yang seperti hari ini, ketika umat sudah semakin jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Ihtisamul Hasan menulis ada beberapa yang penting untuk menjadi bahan renungan kita supaya ada semangat, supaya kita sama-sama bangkit. Umat ini mesti bangkit. Kita sudah lama tidur dah, kita mesti bangun dari tidur panjang kita ni. Umat Islam ni mesti bangun, mesti bangkit. Dari mana mau mulai? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kajian subuh ini. Pertama, kita renungkan sama-sama Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat. Allah Ta'ala telah berjanji, amanu minkum, orang-orang beriman di antara kamu, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Coba ada dua di situ. Satu iman, yang kedua amal soleh. Dua-dua ni mesti dipenuhi. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Kalau iman betul, amal betul, Allah Ta'ala akan tunaikan janjinya. Wa'adallah, Allah Ta'ala telah berjanji. Apa janji Allah kepada orang yang betul iman, betul amal? La yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka, menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Sekarang keadaan yang terjadi hari ini, Allahu Akbar, ujian untuk kita, untuk umat hari ini. Kenapa Allah Ta'ala cabut kekuasaan, kekhalifahan, kepemimpinan? Kenapa Allah cabut? Kita cek lagi syarat untuk diberikan kekhalifahan tadi. Iman, amal soleh. Sekarang iman rusak, amal rusak, Allah cabut kekuasaan. Kalau ingin lagi umat ini diberi kekuasaan, kekuatan, kemuliaan oleh Allah Ta'ala, maka penuhi syarat. Apa syaratnya tadi? Iman, yakin dalam hati, mesti betul kepada Allah. Yang mencipta kita Allah, yang pelihara kita Allah, yang hidupkan matikan kita Allah, yang beri sehat sakit Allah, manfaat mudarat datang dari Allah Ta'ala. Kita sujud pada Allah, tunduk pada Allah, takut hanya pada Allah, cinta hanya pada Allah. Ini syarat. Ini syarat yang pertama. Betulkan iman. Jangan lagi ada syirik dalam hati. Jangan ada yakin kepada makhluk, yakin kepada asbab, yakin kepada ghairullah. Seluruh bentuk keyakinan kepada makhluk mesti dibuang, dibersihkan dari hati. Yakin hanya kepada Allah Ta'ala. Bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan yang beri kebahagiaan, bukan aset banyak memberikan ketenangan. Yang memberi kebahagiaan, ketenangan siapa? Mesti ada dalam hati. Yang kedua, amal soleh. Amal seperti mana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 24 jam amal ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman betul, amal betul, kekuasaan, kekhalifahan Allah akan bagi. Bukan di Riau, bukan di Indonesia, fil ard. Di mana? Di atas dunia ini. Sekarang itu Allah cabut. Terakhir kapan? Kekhalifahan Turki Utsmani 1924. Sekarang umat Islam terpecah-pecah di negara-negara kecil. Sesama negara Islam pun bergaduh. Sesama lembaga adat, tokoh adat bergaduh. Sesama ulama, astagfirullahalazim, di MUI bergaduh. Ormas Islam bergaduh. Bergaduh saja, pecah. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan beri kekuasaan, kemuliaan yang ada ni pun kita bergaduh? Betulkan iman, betulkan amal. Yang kedua, Quran surat Al-Fat ayat 22. Oh ya, pagi ni apel apel apa? Hari ulang tahun Provinsi Riau. Betul lah, Pak Wagub persiapan begitu untuk upacara pagi ni. Selesai upacara, sambung apa? Sidang paripurna. Kita sama-sama doalah negeri kita ni akan semakin baik, insya-Allah.
Yang kedua, Quran surat Al-Fat ayat 22. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Walau qatalakumul ladzina kafaru, dan jika orang-orang kafir memerangi kalian, lawallawul adbar, pasti mereka akan lari. Thumma la yajiduna waliyyan wala nasira, kemudian mereka tidak akan mendapatkan seorang pembela dan penolong pun. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang di luar Islam, dia takut dengan kita. Dia takut dengan umat Islam. Tapi ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan sibuk sesama kita pun bergaduh, akhirnya rasa takut kepada umat Islam tak ada lagi di hati mereka, sehingga mereka berani dengan kita. Dulu ketika terjadi satu peperangan, sudah berhari-hari perang, tidak ada kalah menang. Kemudian dikirimlah intel untuk mencek apa sebab umat Islam tak menang-menang ni dalam perang. Ketika dicek, dijumpailah ada dua amalan yang ditinggalkan oleh tentara Islam ketika itu. Yang pertama, siwak. Apa? Siwak tu apa? Kayu apa? Kayu sugi. Yang kedua, solat renggang. Kemudian diperintahkan supaya solat dirapatkan, kemudian jaga siwak. Ketika umat Islam kembali cek amal yang kurang tadi, mulailah siwak. Nampak oleh tentara Islam, orang Islam pakai siwak, Allah letak rasa takut dalam hati mereka. Bahaya kita ni. Tengok tu, orang-orang Islam dia sudah gigit-gigit kayu. Kayu saja mereka gigit, apalagi kita ni. Tengok pakai siwak, Allah letak rasa takut dalam hati mereka. Dua saja sunnah yang dilalaikan oleh sahabat, Allah cabut kemenangan dari sahabat. Dua, solat dengan kayu siwak, dua sunnah. Hari ini Bang Haji, berapa sunnah ditinggalkan oleh umat? Bukan dua sunnah, mungkin tak tahulah berapa banyak sunnah Nabi. Termasuk solat berjemaah ni pun sunnah Nabi, umat sudah tinggal. Subuh berjemaah ni sunnah Nabi, umat pun sudah tinggal. Bagaimana mungkin Allah akan tolong bela umat ini ketika umat tidak jaga amal? Dua saja sunnah ditinggal oleh sahabat dulu. Draw mereka perang, tak menang-menang. Setelah dibetulkan amal, kembali kepada amal yang betul, amalkan sunnah Nabi SAW, barulah mereka menang. Sekarang ini penting untuk menjadi renungan catatan kita. Jika orang-orang kafir memerangi kalian, pasti mereka lari. Jarjis, panglima tentara Romawi, dia beritahu raja, wahai tuan raja, saya tak perlu berangkat perang, saya ingin di sebelah raja untuk menyusun strategi perang, biar yang lain saja berangkat. Ketika tentara Romawi akan berhadapan dengan tentara umat Islam, ketika itu panglima tentara umat Islam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Jarjis, tak apalah, saya tak ikut tuan raja, biar saya sama tuan raja saja di istana untuk menyusun strategi perang. Ini bahasa apa ini? Bahasa orang takut pergi perang. Karena tentara umat Islam ketika berangkat, yang mereka rindukan itu adalah syahid. Sedangkan orang kafir itu yang mereka takut. Mereka berperang takut mati, umat Islam berperang cari mati. Macam mana mau menang? Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, umur 24 tahun, muda lagi Pak, umur 24 tahun, bisa menembus 200.000 tentara Romawi, dan dia bisa memenggal kepala komandan tentara Romawi sendiri. Umur 24 tahun bisa menembus pasukan 200.000 orang. Hari ini anak muda kita umur 24 tahun, pemuda Islam, apa yang bisa dia buat? Menembus lampu merah bolehlah pemuda sekarang, balap, tembus saja. Merah-merah lah situ, semakin pandai dia menyelip di lampu merah tu, dia rasa hebat lah. Ini subuh ini hampir saya tadi accident dari Jalan Nangka
masuk ke Sudirman. Traffic light, lampu merah. Merah. Kalau hijau saya biasa langsung ke kanan, masuk nanti ke mana? Patimura, masuk Diponegoro. Tadi kena merah, saya ambil kiri, terus ambil Sudirman. Di bundaran depan kantor gubernur tu nanti arah ke Gajah Mada. Karena merah, saya langsung ambil kiri. Di depan ada sepeda motor, sepatutnya kan dia U-turn tu. Rupanya bukan U-turn, dia ambil lurus arah ke Nangka. Saya laju dari Nangka masuk Sudirman, dia laju dari Sudirman masuk ke Nangka, Perbodan. Hampir lagi Bang Haji, sikit lagi. Dalam hati, ya Allah, beraninya anak muda sekarang apa? Berani buat maksiat, berani ganggu cewek, berani narkoba, berani balap. Itu keberanian yang salah tempat. Salamah bin Aqwa, satu orang anak muda, kecil lagi. Unta milik orang Madinah dirampok oleh segerombolan perampok. Salamah bin Aqwa, satu orang anak muda masih kecil, dia kejar perampok tu sendiri, Pak. Dia memang larinya laju dan dia ahli memanah. Dia panah dari belakang. Ketika perampok tengok belakang, dia sembunyi. Ketika perampok lari, dia kejar lagi sambil memanah. Disangka perampok ni ramai yang mengejar, padahal sendiri. Anak muda kecil lagi. Yang membunuh Abu Jahal, yang membunuh Abu Jahal itu anak muda kecil. Dalam perang, Abu Turman bin Auf dalam perang, dia tengok kiri kanan, dua orang. Afra, satu lagi Afra juga, namanya sama tapi ayahnya beda. Dia tengok, alangkah lebih baiknya kalaulah saya diapit oleh dua orang dewasa, ini budak kecilnya. Kemudian Afra ni ngomong, wahai paman, paman tahu tidak yang namanya Abu Jahal tu yang mana, paman? Kenapa rupanya? Saya dengar dialah yang selalu mencaci maki Nabi SAW. Saya bercita-cita saya mesti cari dia hari ini dan saya mau bunuh dia. Yang ngomong gitu siapa? Anak muda kecil je. Dari jauh nampak oleh Abdurrahman bin Auf. Tu. Yang di atas kuda yang ngatur pasukan. Itulah Abu Jahal. Berlarilah yang dua orang ni, anak muda yang kecil ni. Yang satu menyerang kuda, ditebas kaki kuda. Yang satu lagi menyerang Abu Jahal. Mati, tumbang, jatuh berjalan oleh dua anak muda. Dan ada beberapa nama anak muda dalam kitab sirah sahabat itu, yang ketika perang Badar, perang Uhud, lebih panjang pedang lagi daripada badan. Wahai Rasulullah, saya mau ikut perang. Kata Nabi, kalian ni kecil lagi, badan kecil lagi, panjang lagi pedang daripada badan. Kata Nabi, kalian balik dulu. Datang ayahnya, wahai Rasulullah, anak aku ni Rasulullah, dia ini pandai memanah, izinkan anak aku pergi perang. Kata Nabi, okey, boleh ikut. Ketika ada yang kecil boleh ikut, ada yang komplain, wahai Rasulullah, dia pandai manah, tapi kalau gulat aku menang lawan dia ni, wahai Rasulullah. Akhirnya diadu gulat, menang yang satu, yang apa ni, yang ahli manah tadi kalah oleh yang satu lagi. Akhirnya dua-dua boleh pergi jihad fisabilillah. Anak-anak muda dulu semangat untuk agama. Allahu Akbar. Hari ini anak-anak muda kita mana, Pak? Main game online berjam-jam bolehlah, tapi nak ngaji, nak ke masjid berjemaah, tak nampak anak-anak muda kita sekarang. Anak-anak kita mana? Waktu subuh, anak-anak kita mana? Mana anak-anak kita? Masih tidur. Semalam saya jumpa satu orang mahasiswa baru di kampus, lulus di UIN Suskariau, mahasiswa baru, 6 tahun di pondok pesantren. Saya tanya dia, subuh tadi solat tak? Dia kata tak solat. 6 tahun di pondok, solat subuh pun tak jaga. Apa yang kita nak harap dari anak SMP, anak SMA, 6 tahun di pondok pesantren, nak jaga solat subuh pun tak ada kekuatan. Inilah yang patut menjadi kesedihan, kerisauan kita. Kita sambung ayat yang ketiga, Quran surat Ar-Rum ayat 47.
Ini peringatan Allah Ta'ala juga untuk kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah pasti bagi kami, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Pasti kami tolong. Siapa yang akan ditolong oleh Allah? Janji Allah kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Quran surah Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa rendah, minder, wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang menang. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jangan rasa rendah, jangan rasa sedih. Kalian orang-orang yang menang, kalian orang-orang yang tinggi, mulia, apabila kalian benar-benar beriman. Coba Quran surah Al-Munafikun ayat 8, walillahil izzah wali rasulih walil mu'minin. Dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah Ta'ala, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Muharram awal tahun 1444 Hijriah, sepatutnya inilah momentum untuk kita hari ini mulai semangat bangkit untuk menguatkan iman, menguatkan amal. Bukan hanya kita saja, kita mau bawa umat ini, bawa umat kepada iman yang betul, bawa umat ini kepada amal yang betul. Betulnya iman, betulnya amal, barulah akan datang pertolongan Allah Ta'ala. Dan antara tanda orang beriman dari sekian banyak tanda adalah mereka yang memakmurkan masjid. Balik lagi kajian-kajian kita yang dulu-dulu. Antara tanda-tanda orang beriman apa? Memakmurkan masjid. Selagi umat Islam belum memakmurkan masjid, bagaimana mungkin umat ini akan dibela oleh Allah? Selagi umat Islam tak bertemu dalam saf solat berjemaah, bagaimana mungkin hati umat ini akan dipersatukan oleh Allah? Satunya hati umat, berkasih sayangnya umat ketika kita bertemu dalam masjid, satu saf. Zuhur sebagian solat di kantor, di sudut-sudut kantor, solat sendiri. Di kantor ada musola, ada masjid, kenapa tak pergi ke masjid? Kenapa tak turun ke musola ramai-ramai? Solat satu orang di sudut, ambil sejadah, dia ambil paling tepi sudut. Baru satu rakaat, tiba kawan dia ditepuk bahu belakang. Selesai yang ini, tambah satu rakaat yang kurang. Tengah solat datang lagi satu lagi, tepuk lagi. Kenapa tak berjemaah ramai-ramai ke masjid? Bukankah sering kita dengar bahawa dua orang solat berjemaah, satu jadi imam, satu jadi makmum, lebih baik, kata Nabi SAW, daripada 4 orang yang solat sendiri-sendiri. 4 orang solat berjemaah, satu jadi imam, 3 jadi makmum. 4 orang solat berjemaah lebih baik daripada 8 orang solat secara sendiri-sendiri. 8 orang solat berjemaah, satu jadi imam, 7 jadi makmum, lebih baik daripada 100 orang yang solat sendiri-sendiri. Kata ulama, semakin besar jemaah, semakin ramai jemaah, semakin disukai oleh Allah. Terus kenapa kita nak solat juga di sudut-sudut kantor tu, di tepi-tepi sudut toko tu? Kenapa tak ke masjid? Inilah menjadi renungan di awal tahun 1444 Hijriah. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang pertanyaannya, apa penyebab kemunduran umat Islam ini? Syekh Ihtisamul Hasan menulis ada beberapa faktor penyebab umat Islam mundur, merosot, hina, jauh dari pertolongan Allah Ta'ala. Beliau tulis ada beberapa faktor penyebab utama. Yang pertama, umat Islam menganggap kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar hanyalah tanggung jawab ulama saja. Ini satu kesalahan. Umat Islam menganggap
amar ma'ruf nahi mungkar hanyalah tanggung jawab ulama saja. Padahal perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya untuk ulama saja. Coba di Masjid Nurul Yakin di Bang Haji, berapa orang ulama? Kalaulah tanggung jawab agama, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar diserahkan kepada ustaz, kepada buya kiai yang ada di Masjid Nurul Yakin, berapa orang saja? Di Pekanbaru berapa orang saja, tak ramai. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingatlah, sesungguhnya setiap kalian adalah penanggung jawab, dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawab. Di sini diartikan sebagai penanggung jawab. Ra'in, ada yang mengartikan juga pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Fal amiru allazi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Raja adalah penanggung jawab bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang urusan rakyatnya. Kalau untuk satu kerajaan, raja. Kalau di provinsi, ni Pak Gubernur kita, Pak Wagub kita. Di kabupaten kota, Pak Bupati, Wali Kota. Bawah tu lagi camat, bawah lagi lurah, kepala desa, sampai tingkat yang paling rendah, RW, RT. Pemimpin, kalau di sini disebut fal amiru, amir, raja, penanggung jawab, pemimpin terhadap rakyatnya dan akan ditanya tentang urusan rakyatnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan ia akan ditanya tentang urusan keluarganya. Wal mar'atu ra'iyah. Nah, ini ibu-ibu juga ni disebut Nabi ni. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Wanita adalah penanggung jawab, pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anhum, dan wanita-wanita juga akan ditanya terhadap tanggung jawabnya. Ibu-ibu jangan berfikir kami ini kan wanita, kami ini kan perempuan, berarti kami tak ada tanggung jawab. Oh tidak, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, pemimpin yang akan mengurus rumah tangga, rumah suami dan anak-anak. Mereka juga akan ditanya. Siapa lagi? Wal abdu, hamba sahaya. Kita fikir hamba sahaya itu bukan pemimpin. Di sini disebut Nabi wal abdu ra'in ala mali sayyidihi. Hamba sahaya. Kalau kita artikan hamba sahaya ni dengan bahasa kita hari ini apa? Apa Haji? Pembantu rumah. Kalau kita artikan pembantu di rumah, itu pun akan ditanya terhadap tanggung jawabnya. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap harta tuannya, harta majikannya. Dan ia pun akan ditanya atas tanggung jawabnya tersebut. Kemudian Nabi tutup hadis ini, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah penanggung jawab, pemimpin, dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Jadi balik kepada yang awal tadi, tuan-tuan perempuan sekalian, agama bukan hanya tanggung jawab ulama. Dakwah bukan hanya tanggung jawab ulama. Hidupnya agama, hidupnya masjid bukan hanya tanggung jawab ulama. Hidupnya masjid, hidupnya amal masjid, hidupnya amal agama di kampung, di komplek kita bukan hanya tanggung jawab ulama, ustaz-ustaz. Siapa tanggung jawab? Siapa tanggung jawab? Kita semua tanggung jawab. Kita semua tanggung jawab. Penyebab yang kedua, penyebab kemunduran umat Islam yang kedua, hari ini orang-orang Islam sudah mulai kena oleh virus berputus asa untuk usaha islah umat. Sudah mulai apa? Rasa putus asa.
Rasanya tak mungkin lagi kita ni bisa bangkit. Tak mungkin lah umat Islam ni bisa mulia. 100 tahun orang-orang barat diam, tidak ada membangun teknologi, menemukan teknologi, diam saja orang Eropah barat selama 100 tahun. Itu pun belum mampu kita akan kejar dengan ketertinggalan kita hari ini. Akhirnya hari ini orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam, intelektual Islam sudah mulai mengeluarkan kata-kata apa? Pesimis. Rasanya tak mungkinlah, beratlah. Taklah kita akan bisa mengalahkan orang-orang di luar Islam. Ini kata-kata yang akan menambah lagi kemunduran, kemerosotan umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dulu ketika Rasulullah SAW mulai dakwah, apa yang ada? Apa yang ada? Tak ada apa-apa. Nabi dakwah dulu mulainya berapa orang? Sendiri saja. Mana ada kawan? Nabi Musa AS dulu dakwah, mulainya kapan? Sendiri juga. Kekuatan ekonomi siapa yang menguasai? Fir'aun. Kekuatan militer siapa yang menguasai? Fir'aun. Yang punya tentara siapa? Fir'aun. Seluruh kekuatan waktu itu dikuasai oleh siapa? Fir'aun. Nabi Musa punya apa? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala hancurkan kerajaan Fir'aun dan Allah Ta'ala menangkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya apa? Seluruh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer, seluruh bentuk kekuatan dikuasai oleh siapa? Namrud laknatullah alaih. Nabi Ibrahim punya apa? Punya apa? Tak ada. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala ketika sudah datangkan pertolongan Allah, satu kerajaan Namrud tu hancur. Allah Ta'ala memuliakan, menangkan Nabi Ibrahim AS. Mudah bagi Allah. Allah kirim nyamuk saja masuk dari telinga, binasa. Satu kerajaan binasa. Maka hari ini kata ulama, jangan sampai ada rasa di hati kita ni, susahlah kita ni. Kita kekuatan ekonomi kita dikuasai oleh Cina, naga-naga. Politik kita dikuasai oleh oligarki. Tak ada kekuatan politik, tak ada kekuatan militer, tak ada kekuatan apa lagi sebut? IT tak ada, teknologi tak ada. Mana ada apa-apa umat Islam ini? Kalau kita ngomong begitu, seolah-olah kita lupa dengan pengajaran mahal yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran. Pertolongan Allah kepada para kekasih Allah dulu, kepada pejuang-pejuang agama, para nabi, para rasul, para sahabat. Dulu sahabat punya apa? Perang Badar, 313 orang lawan 1000 orang. Apa yang dimiliki oleh pasukan Badar, tentara Badar dulu? Tak ada. Sendal je tak ada, tak cukup. Pedang je tak cukup. Satu unta dikendarai oleh beberapa orang gantian. Makanan tak cukup, pakaian tak cukup. Macam mana nak perang? Tapi Allah Ta'ala tak tunjukkan. Ketika Allah sudah tolong, bela, bantu umat ini, Allah Ta'ala punya banyak tentara. Bapak Ibu sekalian, perang Badar, siapa tentara yang Allah turunkan? Tentara langit turun, malaikat turun untuk menghancurkan Namrud. Siapa? Tentara apa yang Allah kirim? Nyamuk Allah kirim. Menghancurkan Fir'aun laknatullah alaih, pakai apa Allah hancurkan? Laut. Apa yang ada hari ini tentara-tentara Allah, Allah Ta'ala bisa kirim untuk bantu kita. Pertanyaannya, sudahkah amal kita hari ini bisa menarik pertolongan Allah? Solat subuh, tak. Ke masjid, tak. Ngaji, tak. Quran, tak. Zikir, tak. Sedekah, tak. Apa pun tidak. Lepas tu kita dapat pertolongan Allah. Bukan pertolongan Allah, burukah Allah yang kita dapat. Kerana iman buruk, amal buruk. Maka inilah sepatutnya menjadi catatan evaluasi di awal tahun 1444 Hijriah ini, supaya kita melakukan amal yang akan mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Bersedia semua Bapak Ibu? InsyaAllah ya. Tak ada lagi kata-kata pesimis, kita mesti optimis. Allah tidak tidur. Maha suci Allah dari tidur, mengantuk. Allah maha hidup, Allah tetap maha kuasa. Allah yang dulu menolong Nabi Musa, Allah Ta'ala dulu yang menolong Ibrahim, Allah Ta'ala juga yang akan menolong kita hari ini, umat akhir zaman.
Sebagaimana pertolongan Allah kepada para nabi dan para rasul, Allah Ta'ala juga akan tolong umat ini. Tapi syaratnya ada. Amal yang dibuat oleh para nabi, para rasul, para sahabat, amal yang sama mesti kita buat hari ini. Sehingga pertolongan yang sama pun kita akan dapat dari Allah Ta'ala. Nabi amal lain, kita buat amal lain. Nabi sahabat berkorban habis-habisan untuk agama, sehingga Allah tolong kita. Apa yang sudah kita buat untuk agama? Sahabat seluruh harta habis untuk agama, habis-habisan untuk agama. Kita mengaji, sisa-sisa harta yang kita bagi untuk agama. Dulu sahabat waktu habis untuk agama, kita sisa-sisa waktu kita bagi untuk masjid, untuk agama. Bahkan kita mengatakan tak ada waktu untuk agama, tak ada waktu untuk masjid. Macam mana Allah nak tolong? Dah isyraq dah. Berapa minit lagi? 3 minit lagi. Bersedia Bapak Ibu? Bangkit ni umat Islam. Umat Islam Kota Pekanbaru bangkit, dimulai dari Masjid Nurul Yakin. Takbir, Allahu Akbar. Ini Nurul Yakin pun loyo, tidur, mengantuk saja. Macam mana umat nak bangkit? Inilah masjid percontohan di Kota Pekanbaru. Dari sinilah mulainya kebangkitan umat Islam Pekanbaru. Kalau kajian subuh semua leher patah saja, macam mana Allah nak tolong? Tidur. Bedanya satu tidur di rumah, satu tidur di masjid. Tidur waktu dengar kajian subuh. Macam mana dapat pertolongan Allah Ta'ala? Yang satu tidur pakai bantal, yang satu tidur tersandar. Sama-sama tidur. Malaikat pun heran tengok kita. Apa ni? Tidur juga lagi. Tidur kita di mana? Di kubur nanti kita tidur. Istirahat nanti kita di kubur. Kalau banyak tidur di dunia ni, tak bisa tidur nanti di kubur, kena pentong malaikat nanti. Berjuang, bangun. Bangkit ni, bangkit. Lepas solat subuh, lepas solat isyraq ni, apa program masjid lagi? Tak ada. Okey, lepas kajian subuh, isyraq, lepas itu nanti bentuk tim. Pecahkan tim. 5 boleh, 7 boleh. Pergi keliling kampung ni, terutama yang sudah pensiun, yang tak ada pergi mana-mana lagi. Apa buat? Tu tengok tu yang masih belum bangun tu, ketok pintu nanti satu-satu, seperti dakwah Nabi di kota Mekah tu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Adik ayah mana? Itu masih tidur pakcik. Okey, bangunkan ayah, panggil pakcik, nak cakap sikit. Pakcik dari masjid. Cakap satu, jumpa satu rumah. Tidak ada satu rumah pun di kawasan Masjid Nurul Yakin kecuali semuanya sudah didatangi oleh pengurus masjid, jemaah masjid. Bukan minta sumbangan, bukan minta duit, bukan mengajukan proposal. Untuk apa? Untuk apa? Ingatkan mereka agama, bawa pada amal agama, bawa ke masjid. Setuju tidak? Siapa bersedia? Angkat tangan. Tak ada satu pun berani. Setuju. Pas action tak ada yang bersedia. Semua bersedia insya-Allah. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, kalau jemaah kita, orang kampung kita ni, kita tidak bawa kepada kebaikan, akan banyak ahli batil yang akan membawa mereka pada keburukan. Anak-anak muda kalau kita tidak bawa ke masjid, bawa kepada amal agama, akan banyak nanti ahli-ahli batil yang akan membawa anak kita semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari agama. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala beri taufik saya menyampaikan, saya sendiri dapat amal, bukan hanya sekadar cakap berkoar-koar, berteriak-teriak aja. Doakanlah insya-Allah. Saya pun mungkin hari ini saya akan berangkat keliling juga untuk safari dakwah. Sekarang ada tamu saya dari Malaysia, dari Ipoh, Perak. Saya akan sama-sama dengan mereka sampai nanti mungkin beberapa pekan ke depan untuk kumpulkan anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, datangi tokoh-tokoh, supaya kita ada satu fikir Nabi SAW, satu kerisauan Nabi SAW. Kita ada satu kerja, melanjutkan kerja Nabi SAW. Satu perjuangan Nabi SAW. Komandan tertinggi kita siapa? Rasulullah. Pimpinan kita siapa? Rasulullah. Kita ikut arahan Rasulullah. Kita ikut
perintah Rasulullah, keinginan Rasulullah SAW. Dan keinginan Nabi tidak banyak, bawa umat ini kepada Allah, bawa umat ini taat kepada Allah. Itulah keinginan Nabi. Nabi ingin semua umatnya ini taat, semua umat Nabi ini mengamalkan agama, semuanya mati dalam keadaan iman dan amal soleh, insya-Allah. So kitalah yang akan melanjutkan. Nak tunggu siapa lagi? Nak tunggu Imam Mahdi? Nak tunggu Imam Mahdi? Betul, memang kita semua tunggu Imam Mahdi. Tapi kata ulama, sebelum Imam Mahdi itu dibaiat, kita dulu yang bergerak, kita dulu yang berjuang untuk agama ini. Boleh Pak insya-Allah Yang sudah pensiun tak ada lagi, balik rumah jumpa cucu, balik rumah tak ada apa yang dibuat. Banyakkan waktu untuk amal, untuk agama, insya-Allah. Jadi sisa-sisa umur kita ni kita habiskan, kita wakafkan untuk agama saja lagi. Nak pergi ke kebun, pinggang dah sakit dah, tak kuat lagi nak buat kerja. Sudah banyak waktu untuk amal. Boleh Pak Ji? Macam tak setuju je, tengok ni berat dia. Any question so far? Ada pertanyaan? Cukup Pak Ji? Lepas ini kita salat sunat Isyraq. Semoga janji Nabi SAW kita dapatlah. Salat subuh berjemaah, duduk zikir, majlis ilmu, kemudian kita salat 2 rakaat. Kita dapat ibadah pahala haji dan umrah yang sempurna. Tahun ini kita tak pergi haji, tak pergi umrah, tapi kita ada amalan yang pahalanya sama seperti haji dan umrah. Apa itu? Salat subuh berjemaah, duduk majlis ilmu, majlis zikir, kemudian kita solat 2 rakaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.